Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Pamato jayati soko. Pamato jayati kaya. Pamato vipamuttassa. Nati soko kuto kaya ti. Ya. Namo Buddhaya, Romo Ramani, Ibu Bapak serta saudara sedama yang berbahagia. Malam ini Ibu Bapak masih tetap setia untuk mendalami Buddha Sasana dengan cara mendengarkan Dhamma setiap malam dalam rangka menyambut peringatan Trisuci Waisak. Diharapkan dengan seringnya mendengarkan Dhamma bisa menghilangkan keraguan terhadap Buddha Sasana serta bisa menambah pengertian dan pemahaman yang benar terhadap kebenaran ajaran Sang Buddha, sehingga kita tidak keliru dalam memandang, menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Sang Buddha, karena kita berkembang di dalam pengertian benar atau sama titik. Ibu Bapak serta saudara sedama yang berbahagia, sesuai dengan tema yang tertulis, yaitu temanya apa? Apa ya? Keseimbangan batin atau PK. Keseimbangan batin ini merupakan salah satu ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha dan Pramawihara. Bahwa Pramawihara ini tempat kediaman luhur ada 4, yaitu metta, cinta kasih, karuna, atau belas kasih atau kasih sayang. Mudita adalah senang melihat orang lain bahagia, serta upekkha, keseimbangan batin. Juga termasuk salah satu dari 10 paramita. Keseimbangan batin ini adalah suatu kondisi batin. Bagaimana kondisi batin ini bisa seimbang dalam menyikapi segala kondisi yang kita alami dalam kehidupan. Serta keseimbangan batin ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, di samping juga kesabaran. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan batin? Keseimbangan batin ini adalah kita bisa melihat dengan sebenarnya, dalam arti tidak memihak, tidak memilah, tidak memandang secara subjektif,
tetapi kita bisa melihat dengan objektif. Keseimbangan batin ini seringkali juga seperti halnya kita punya kemampuan melihat dari atas, sehingga kebenarannya itu akan nampak secara rata. Kalau kita hanya memandang dari satu sudut, yang kelihatan hanya sesuai sudut yang kita pandang. Tetapi kalau kita punya kemampuan untuk melihat dari atas, keseluruhan dari sebuah hal yang kita lihat akan nampak jelas. Tidak hanya dari satu sisi. Karena seringkali sudut pandang kita itu hanya berdasarkan kepada pengalaman pribadi, kepada apa yang telah kita baca, apa yang telah kita dengar, dan apa yang telah kita lihat. Padahal mungkin kita hanya baru melihat sebagian dari sebuah kebenaran. Dengan kita memiliki sebuah keseimbangan batin, maka kita akan bisa memandang kehidupan kita dengan apa adanya. Karena kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak pasti. Dari sejak kita dalam kandungan hingga detik ini, setiap orang itu mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan yang kadang tidak pasti, karena selalu mengalami berbagai macam perubahan dari waktu ke waktu. Kehidupan kita itu tidak tetap, selalu berubah setiap saat. Perubahan itu datang silih berganti. Kadang senang, kadang tidak senang. Kadang mencapai apa yang kita cita-citakan, kadang tidak. Kadang kita berkumpul dengan orang-orang yang kita suka, tapi kadang kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita suka. Kadang kita karena keinginan kita tidak terwujud, tapi merasa bahagia ketika keinginan bisa kita raih. Hidup kita akan selalu silih berganti, berubah setiap waktu. Dan hidup kita yang kita jalani, semua berjalan dalam kondisi yang jalan yang tidak rata. Penuh dengan kerikil tajam, lubang yang dalam, serta mungkin sisi kanan kita ada jurang yang menunggu kita. Kalau kita tidak punya kehati-hatian, tidak punya kebijaksanaan, tidak punya keseimbangan dalam melewati hidup, kita akan jatuh di tengah perjalanan kita sebelum kita mencapai tujuan.
Hidup manusia selalu dicengkram oleh kondisi-kondisi dunia. Ada 8 kondisi dunia yang selalu mencengkram kehidupan manusia. Apa? Kita selalu dikondisikan suatu saat nanti akan memperoleh keberuntungan. Tapi di sisi yang lain, suatu saat nanti kita akan mendapatkan kerugian. Kalau kita tidak punya sikap hidup dalam menyikapi hal-hal semacam ini, maka ketika kita mengalami kerugian, kita akan kecewa. Berusaha mencari kambing hitam seolah-olah orang lain yang bersalah. Dan akhirnya kita kadang lari ke sana kemari untuk mencari keselamatan. Kadang yang tidak tahu dhamma akhirnya pergi ke dukun-dukun, pergi ke orang pintar, bahkan pergi ke tempat-tempat keramat untuk mendapatkan keberuntungan. Itu pada waktu kita mendapatkan kerugian. Berbeda sikap lagi ketika kita mengalami keberuntungan. Kita lupa diri, seolah-olah hidup kita itu tidak akan berubah. Sehingga kita itu menikmati segala hal dari keberuntungan yang kita dapat. Lupa menanam balik, lupa berbuat baik, hanya sekedar menikmati apa yang telah kita capai. Karena apa? Tidak ada keseimbangan batin. Berfoya-foya demi menyenangkan 6 indria kita. Yang penting saya senang. Itulah manusia. Keberadaan yang pertama yang akan selalu dijumpai oleh setiap manusia. Yang kedua, sudah 2 kondisi ya, berpasangan. Pasangan yang kedua, sepasang yang pertama adalah untung rugi, suka dan duka. Sepasang yang kedua. Kebahagiaan. Kapan ibu bapak merasakan kebahagiaan? Yaitu ketika ibu bapak bisa merasa puas, santuti, bersyukur, itu juga merupakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang lahir di dalam batin. Kebahagiaan duniawi itu ada 4. Ketika ibu bapak bahagia karena punya kekayaan. Yang kedua, kebahagiaan karena ibu bapak telah menggunakan kekayaan dengan baik. Yang ketiga adalah ketika kebahagiaan muncul ketika berpikir ibu bapak tidak punya hutang. Sedangkan yang keempat, kebahagiaan karena ibu bapak tidak tercela dalam tindak tanduk. Itulah bentuk kebahagiaan duniawi. Tetapi perlu diingat bahwa kebahagiaan ini tidak kekal. Ketika kebahagiaan datang, ibu bapak bisa menerima dengan senang hati, dengan rasa senang, dengan rasa yang tidak menolak. Tetapi perlu diingat bahwa kebahagiaan itu juga akan berakhir ketika muncul penderitaan.
ketika muncul lara, muncul kecewa, muncul segala bentuk penderitaan yang telah tadi saya uraikan di atas. Ketika ibu bapak mengalami saat-saat di mana ibu bapak menjumpai orang-orang yang tidak suka, yang tidak kita sukai. Ketika ibu bapak berkumpul dengan orang yang tidak suka, tidak tercapai apa yang diinginkan, diharapkan. Kemudian juga ibu bapak mengalami kekecewaan ratap tangis yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Karena stres, karena apa? Karena mungkin hancur, karena apa segala macam. Duka muncul dan kebahagiaan berakhir. Ketika nanti kebahagiaan berakhir, muncullah kebahagiaan kembali ketika ibu bapak mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika pengharapannya tercapai, ibu bapak bisa bahagia kembali. Tapi untuk sesaat. Tidak untuk lama. Inilah sepasang yang kedua. Jadi sudah 4. Pasangan yang ketiga. Terkenal dan tidak terkenal. Setiap orang ketika dikenal merasa senang. Baik dalam komunitas yang kecil. Komunitas yang kecil apa ya? Organisasi. Dikenal dalam organisasi. Komunitas yang lebih besar misalnya terkenal karena kita punya pengaruh besar terhadap masyarakat di sekitar di mana kita tinggal. Walaupun mungkin ibu bapak bukan pejabat, tapi punya pengaruh. Jadi orang semua, seluruh orang Bali kenal ibu bapak. Karena ibu bapak punya pengaruh. Pengaruhnya karena apa? Mungkin karena ibu bapak kaya. Jadi punya pengaruh. Karena sekarang yang jadi raja adalah harta. Ketika ibu bapak kaya akan punya pengaruh. Karena rajanya adalah kekayaan. Ketika ibu bapak punya kekayaan, akan bisa mengatur segalanya. Semua bisa diatur. Zaman sekarang ya. Zaman yang lain nanti berubah lagi. Atau mungkin ibu bapak punya pengaruh karena punya jabatan. Punya kedudukan, punya status sosial yang tinggi. Seluruh orang Bali kenal karena mungkin ibu bapak jadi gubernur, jadi pejabat tinggi, terkenal. Atau ibu bapak jadi artis yang semua orang bisa lihat di media sosial. Atau jadi apa yang dikenal oleh banyak orang. Itu. Tetapi hal itu juga tidak kekal. Semua akan berubah. Suatu kondisi yang ibu bapak nanti alami akan berubah. Dan akan berubah, ibu bapak akan kembali menjadi orang yang tidak terkenal. Nah, bagaimana sikap ibu bapak menghadapi kenyataan semacam itu? Apakah ibu bapak bisa menerima dengan legowo? Tahu ya legowo ya? Legowo apa ya? Ikhlas ya. Nah, ya. Dengan legowo, dengan ikhlas. Ketika ibu bapak mendapatkan perubahan semacam itu. Nah, di sinilah perlu yang namanya keseimbangan batin. Memandang segala sesuatu tahu akan berubah.
Jadi kita itu tidak terlalu euforia dengan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan. Karena kita mengerti bahwa hal-hal yang kita alami suatu saat nanti akan berubah sedemikian. Hanya untuk sementara waktu saja. Ibu bapak mendapatkan hal yang menyenangkan. Demikian pula ibu bapak mendapatkan hal yang tidak menyenangkan pun untuk sementara. Apa yang patut kita rasakan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Tadi di awal saya telah menguraikan suatu syair ya. Dari nafsu muncul kesedihan. Dari nafsu muncul ketakutan. Orang yang sudah terbebas dari nafsu tidak akan lagi muncul kesedihan maupun ketakutan. Itulah, maka bagaimana kita itu bisa menyelaraskan diri untuk memiliki keseimbangan batin. Ini pasangan yang ketiga. Pasangan yang keempat. Apa? Dipuji dan dicela. Setiap manusia ketika mendapatkan pujian, tidak ada satupun yang menolak. Kadang dipuji kita itu sampai besar kepala. Karena saking senangnya dipuji. Kadang sampai apa? Rambutnya berdiri semua karena mendapat pujian. Ya kan? Ya. Itu. Pokoknya emosinya itu tak terkendali. Karena apa? Kita itu belum punya kecerdasan emosional. Sehingga ketika mendapat pujian, mendapat apa itu rasa senangnya itu meledak. Berlebih-lebihan. Kenapa? Tidak, kecerdasan emosionalnya masih belum stabil, masih labil. Senang mendapatkan pujian dari berbagai macam orang, karena mungkin kita punya prestasi. Tapi perlu diingat, prestasi apapun yang kita alami juga lama-lama akan surut, akan berubah. Tidak berubah. Atau mungkin karena faktor apapun, kesuksesan segala macam, akhirnya kita mendapatkan pujian. Atau mungkin kita mendapatkan pujian karena penampilan, juga bisa. Atau berbagai macam hal yang menyebabkan kita dipuji. Kita senang, kita bahagia, dapat pujian. Atau ibu bapak dapat juara 1 dalam perlombaan. Atau apa segala macam apapun yang menyebabkan ibu bapak bisa mendapatkan pujian. Tapi semua itu akan berakhir pada saatnya nanti. Dan ibu bapak akan mendapatkan celaan. Karena kelalaian kita. Karena mungkin juga karena ada orang yang tidak suka dengan kita, akhirnya mencela kita. Apa mungkin Bante? Sangat mungkin. Karena Sang Buddha menyatakan, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak dicela. Orang duduk diam dicela. Orang sedikit bicara pun dicela. Orang banyak bicara juga dicela. Jadi di dunia ini enggak ada orang yang enggak dicela. Jadi ibu bapak ketika mendapatkan celaan, jangan kemudian langsung gusar, langsung marah, langsung emosi. Bersabarlah untuk apa? Mendapatkan celaan semacam itu. Saya pernah membaca sebuah kisah
yaitu ada orang barat yang pergi ke Thailand untuk berlatih meditasi. Kalau tidak salah di tepatnya Mendiang Chanca. Kemudian suatu ketika orang barat ini mau pergi ke bandara setelah berlatih bermeditasi bertahun-tahun. Kemudian dia naik becak ke bandara. Ketika dalam perjalanan, pembawa becak ini berpapasan dengan kawannya. Mau kemana? Ya, itu bahasa Indonesia, dalam bahasa Thailand saya juga ngerti. Ya, ini mau ngantar anjing ke bandara. Ya. Kemudian orang barat ini santai-santai aja. Diam aja. Seolah-olah dia menganggap bahwa tukang becak ini menganggap bahwa bule ini nggak tahu bahasa Thailand. Kemudian jalan, akhirnya sampai di bandara. Kemudian dia turun dari becak dan nyelonong begitu saja. Kan tukang becaknya, mana uangnya, dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Dengan fasih, orang bule ini menjawab dengan bahasa Thailand, anjing nggak punya duit. Kalau pada waktu itu, dia nggak punya kesabaran, nggak punya keseimbangan batin, apa yang akan dilakukan? Kemarahan akan meledak di tempat itu. Inilah pentingnya kita punya keseimbangan batin. Dalam kita menjalani kehidupan yang kadang pasang surut. Dalam bahasa Jawa dikatakan sebagai owaki ngusir. Ya. Bahasa Bali nggak tahu apa. Ya, owaki ngusir. Kadang seperti halnya roda petati, kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah. Selalu silih berganti. Kalau kita sudah terlanjur di atas, harapannya itu cuma satu, turun. Dan kalau kita masih di bawah, ada kemungkinan kita naik. Karena kehidupan adalah akan selalu silih berganti. Seperti halnya orang ketika sudah berjalan sampai ke puncak gunung, sampai titik puncaknya, apa mungkin kita mau naik lagi ke langit? Tidak kan? Yang kita lakukan adalah menuruni gunung tersebut. Demikian pula kehidupan. Kalau kita sudah sampai titik puncaknya hidup kita, yang akan terjadi dengan diri kita adalah turun dari posisi tersebut. Itulah kehidupan. Makanya kita harus menyadari ketika kita berada dalam kondisi yang beruntung, memiliki kedudukan tinggi, memiliki kekayaan melimpah, ingatlah suatu saat nanti akan berubah. Supaya apa? Kita sadar diri serta tetap menjaga batin kita untuk tetap tenang dan seimbang dalam kondisi apapun yang kita alami. Ibu bapak serta saudara sedama yang berbahagia. Apa yang harus kita lakukan supaya keseimbangan batin kita itu bisa berkembang? Supaya kita punya keseimbangan batin. Supaya kecerdasan emosional kita itu bagus. Apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah punya sadar, punya keyakinan. Keyakinan kita tentang hukum perubahan anicca. Ini sangat penting ditanamkan.
di dalam pribadi setiap umat Buddha. Supaya apa? Selalu sadar dan waspada kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena punya kesadaran diri terhadap hukum perubahan itu sendiri. Punya keyakinan yang kuat terhadap hukum, terutama dalam hukum perubahan tersebut. Keyakinan suatu saat akan berubah. Sehingga ada kehati-hatian, ada kewaspadaan, dan ada hal-hal untuk menjaga segala sikap dan tindak tanduk yang kita lakukan sehari-hari. Baik lewat pikiran, ucapan maupun badan jasmani kita. Karena sadar diri suatu saat akan berubah. Punya satu keyakinan. Tentunya keyakinan yang berlandaskan pada pengertian, wawasan terhadap Buddha Dharma. Yang kedua adalah punya integritas. Apa itu? Kejujuran. Jujur terhadap diri kita sendiri. Akan kemampuan dan kekurangan yang kita miliki. Karena setiap orang, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna. Bahwa kita itu masih membutuhkan orang-orang lain untuk mendukung kita untuk mencapai keberhasilan. Ingatlah ketika ibu bapak berhasil adalah berkat dukungan dari pihak lain. Karena kadang-kadang kita itu lupa diri, merasa ketika berhasil adalah karena perjuangan dirinya sendiri, bukan karena bantuan banyak orang. Kita belum jujur dengan diri kita sendiri. Integritas ini tidak hanya untuk diri sendiri, juga digunakan untuk keluar. Bagaimana kita juga menjadi orang yang jujur dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekitar kita, dalam kondisi yang tetap menjaga kejujuran, keterbukaan. Karena ini sangat berharga untuk zaman-zaman sekarang. Saat sekarang ini sangat sulit untuk mencari orang yang punya nilai kejujuran, mau berbicara apa adanya. Kadang orang berpikir, saya akan berbohong demi kebaikan. Tidak ada namanya bohong itu demi kebaikan. Itu berbohong demi kebaikan dirinya sendiri, supaya salahnya tidak nampak sama orang. Bukan demi kebaikan banyak orang, kebaikan dirinya sendiri. Karena kita mungkin punya salah, supaya salah orang lain tidak ada yang tahu. Makanya kita bohong. Makanya kadang ada istilah, saya akan berbohong demi kebaikan. Kebaikan siapa? Itu kebaikan kita sebenarnya. Karena kita itu nggak tahu, nggak kepengin celah kita dilihat orang. Maka punya integritas. Berani mengakui kesalahan kita. Itu adalah nilai yang sangat unggul. Berani mengakui akan kekurangan kita adalah hal yang luar biasa. Ini adalah sebagai hal yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita, integritas. Ini adalah cara bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas batin kita berupa keseimbangan dan ketenangan. Karena kalau ketika kita jujur pada orang itu, rasa bersalahnya itu tidak ada. Kalau kita diliputi oleh merasa bersalah, gimana kita bisa tenang seimbang? Yang ada kekacauan batin. Yang berikutnya adalah yang perlu ibu bapak miliki supaya ibu bapak punya keseimbangan batin.
Hendaknya ibu bapak punya yang namanya kebijaksanaan. Punya apa ya? Semalam sudah disinggung. Apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan ini adalah mengerti, memahami, ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini tidak. Ini berguna, ini tidak. Mengetahui dengan sangat betul. Dan dilakukan dalam tahap praktek. Kebijaksanaan yang kedua adalah mengerti akan diri kita sendiri. Ini saya ulang lagi. Ya. Siapa tahu tadi malam ada yang nggak datang. Kalau yang datang ya mendengar 2 kali. Mudah-mudahan ibu bapak sudah lupa. Ya. Kalaupun masih ingat, supaya ibu bapak ingatannya lebih tajam. Ya kan? Mengerti akan diri kita sendiri. Bahwa kita sendiri hanya terdiri dari batin dan jasmani. Jasmani kita hanya terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur air, unsur padat, unsur angin, dan unsur api. Mana buktinya, Bante? Unsur angin kita bisa gerak kanan kiri, depan belakang. Itu adalah bukti adanya unsur angin. Unsur air, kita bisa mengeluarkan keringat, air liur, dan segala bentuk air lainnya. Unsur api, kita bisa merasakan panas dan dingin. Itu adalah cara kerja unsur api. Unsur padat, ibu bapak bisa lihat saya karena ada bentuknya. Kita bisa merasakan apa? Kelembutan. Ya. Kasar. Kasar halus. Itu adalah dari unsur padat. Demikian pula batin. Batin kita hanya terdiri dari 4 unsur, yaitu adanya winyana, kesadaran. Adanya sankara, bentuk-bentuk pikiran. Adanya sanya, pengingat. Dan adanya wedana, perasaan. Kira-kira ibu bapak bisa paham? Kapan kesadaran muncul, Bante? Jangan tanya kesadaran ada di mana ya. Kapan kesadaran bisa muncul di dalam diri kita, Bante? Ketika ibu bapak, indria, ibu bapak bertemu dengan objek. Ketika bertemu dengan objek, muncullah ketika objek mata, muncullah kesadaran melihat. Kalau objek dari telinga, muncullah kok kesadaran mendengar. Kalau objeknya hidung, menerima objek dari hidung, muncullah kesadaran membaui, dan lain sebagainya. Kalau lidah, muncul kesadaran mengecap. Kemudian, bagaimana cara kerjasanya, Bante? Pengingat, pengenal. Ya ketika kita diberitahu sama orang tua, oh begini ya Bante ya, yang ini namanya apa? Tutup gelas. Seandainya ibu bapak pertama kali oleh orang tua, bahwa yang begini ini namanya roti. Ibu bapak sampai detik ini pun mengatakan ini roti. Betul enggak?
Karena yang memberikan pelajaran pertama kali tentang hal-hal yang ada di alam adalah orang tua. Orang tua pun sama dikasih tahu orang tua. Untung orang tua nggak salah memberitahu. Makanya jangan salah ketika ibu bapak sering salah persepsi. Karena apa? Karena salah informasi. Kenapa? Keterbatasan dari daya ingat kita. Mengenali segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya itu, ya ini satu contoh. Kemudian, bagaimana cara kerja? Setelah kita mengingat, kemudian akan muncul. Ya ini. Ini adalah gelas berisi air. Ya. Ya kan? Ini apa? Air putih atau air bening. Ketika kita melihat air bening, ya, nanti akan muncul yang namanya rasa. Kalau saya suka dengan air bening, saya minum. Kalau saya tidak suka, saya tidak minum. Atau perasaan netral. Berarti tidak suka di antara keduanya. Suka tidak, senang juga tidak, netral. Itu adalah perasaan. Bentuk-bentuk pikiran ketika ibu bapak sudah pergi, memikirkan yang pernah saya kasih informasi, oh yang begini ini membayangkan. Itu sudah bentuk-bentuk pikiran. Itulah memahami akan diri kita sendiri. Diri kita sendiri hanya terdiri dari batin dan jasmani. Jadi ketika ibu bapak mengerti bahwa batin ini akan bermunculan setiap ketemu objek. Jangan bertanya, itu ada di mana. Tapi dia akan muncul ketika ketemu landasan. Seperti halnya pesawat terbang bisa turun ke daratan ketika ada landasan. Kalau nggak ada landasan bisa nggak? Tidak bisa. Itu adalah kebijaksanaan tingkat yang kedua. Kemudian kebijaksanaan tingkat yang ketiga adalah mengerti akan 4 kebenaran mulia. Ini duka, sebab duka, lenyapnya duka dan jalan menuju lenyapnya duka. Duka yang telah saya uraikan tadi, yaitu rasa tangis, kecewa, berkumpul dengan yang disuka, lahir, tua, sakit, mati, adalah duka. Nah, kenapa muncul duka? Karena ada tanda kegandrungan. Ada kecenderungan untuk menyukai hal sesuatu. Tetapi juga ada bentuk tanda yang karena tidak menyukai, wibawa tanda. Yang memunculkan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Yaitu antara yang nanti akan menjadi kondisi munculnya pengotor batin. Yaitu apa? Moha dosa loba. Yang akan menjadi bahan bakar bagi manusia untuk melanjutkan kehidupan dari satu kehidupan berikutnya. Itulah tanda. Maka ini harus dilenyapkan. Kalau ibu bapak ingin tidak ada tumimba lahir lagi. Dengan cara apa? Tidak lain tidak bukan adalah jalan mulia Buras 8. Panya sila samadhi. Udah 8:30 nanti kepanjangan ya. Jadi cukup sampai di sini. Ibu bapak semoga bisa mengerti, memahami. Semoga kita berbahagia dan bisa mengembangkan keseimbangan batin di dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak pasti. Sekian, terima kasih. Sabe sata, bawantu, sukita.